Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali kali ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc yang biasa kita sapa dengan Romo Wisnu. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Kabar baik Ibu Lili, harap semua juga baik adanya. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Wisnu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau bersabda, bukan kurban sapi yang kusukai, melainkan hati yang mengasihi Aku. Ajarilah kami supaya mengerti bahwa Engkau mengutamakan hati yang murni. Maka basuhlah kami supaya bersih dari segala yang jahat, dan tuntunlah kami supaya belajar berbuat baik dan mengamalkan cinta kasih kepada sesama sebagai ungkapan dan pernyataan bahwa kami sungguh mengasihi Engkau dan mau setia kepadamu. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari Kitab Yesaya bab 1 ayat 11 sampai 17. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambun. Darah lembu jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab
kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja Anda mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini.
Romo Wisnu, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia, warta yang disampaikan oleh Nabi Yesaya seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi, sifatnya adalah teguran. Teguran yang cukup keras saya kira, karena di situ ada kata jijik. Ya. Ya, saya jijik sama dengan muak. Ya, Tuhan itu sudah jijik dengan persembahan-persembahan atau cara-cara ibadat doa yang bangsa Israel perbuat selama ini. Ya, padahal kan Tuhan itu mengajarkan kepada kita kasih lemah lembut gitu ya, Romo. Tapi di sini sampai Tuhan mengatakan kata jijik, itu berarti udah sangat keterlaluan bagi Tuhan gitu, Romo. Sangat keterlaluan Ya. memang, karena begini, rupanya, bukan hanya rupanya, ini fakta. Jadi umat Israel itu datang ke Bait Allah tidak dengan hati yang tulus, tidak dengan hati yang penuh penyerahan untuk mencari Tuhan, Ya. tetapi untuk mencari muka, mencari perhatian, bahwa mereka biar dianggap suci, biar mereka dianggap benar, biar mereka dianggap hebat. Padahal hati mereka sungguh jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan tahu apa yang di hati mereka itu. Ya. Jadi mereka mau mengelabui Tuhan dan masyarakat banyak supaya mereka kelihatan baik, ya dengan cara ibadat ini. Padahal hatinya tidak di sana. Jadi berkedok ini, Romo. Ini kedok saja. Karena itu Tuhan tadi mengatakan, jangan kamu berdoa, saya tidak akan mendengarkannya. Karena apa? Karena tanganmu penuh darah. Ya. Lah, kalau tangan penuh darah, itu kita andaikan mereka menyakiti. Mungkin tidak sampai membunuh, tapi dalam arti membunuh fisik, menusuk dengan pisau atau tombak seperti itu. Tetapi membunuh nafkah. Karena dikatakan tadi, janda-janda yang berperkara tidak dibela. Ya. Anak yatim piatu tidak diperhatikan. Dibiarkan terlantar. Ya. Mereka juga tidak berbuat adil. Mereka juga selalu berbuat jahat. Sehingga mereka datang ke Bait Allah mempersembahkan korban itu yang tadi dikatakan tadi, hanya kedok. Ya. Hanya untuk menutupi kekurangan mereka, untuk menutupi kebobrokan mereka. Dan Tuhan tidak suka dengan hal seperti itu. Nah, Romo, bagaimana, Romo, supaya kita bisa berbuat adil, baik terhadap Tuhan maupun juga terhadap sesama, Romo? Ya, saya kira nasihat-nasihatnya ini, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Anak-anak yatim itu kan anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak terperhatikan, anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang. Padahal mereka punya hak untuk hidup. Ya. Padahal mereka semua punya hak untuk mendapatkan belas kasih itu. Nah, kalau mereka itu tidak memperhatikan mereka ini, yang sebenarnya Tuhan suka sekali mereka perbuat sebenarnya untuk mereka, itu berarti mereka hidup dalam kesombongannya. Nah, untuk dapat memperhatikan mereka berbuat baik, tentu mereka harus menurunkan tensi kesombongan itu. Kalau bisa memang menghilangkan. Dan lawan dari kesombongan adalah rendah hati. Orang bisa bersikap rendah hati. Kalau orang rendah hati, kemudian hatinya terbuka, maka orang pun juga akan diantar untuk, saya kira, berbuat dengan tulus dan jujur menghadap Tuhan, lalu mengusahakan kita menghadap Tuhan itu dengan niat juga untuk memperbaiki keadaan ini gitu loh.
Itulah sikap kerendahan hati. Ya. Gitu. Romo, kalau dari bacaan kita hari ini dari kitab Yesaya, ini Yesaya ini mengingatkan umat Israel untuk bertobat gitu, Romo. Betul. Jadi Israel berkali-kali sebenarnya mendapatkan seruan untuk bertobatlah, berbaliklah dari kehidupanmu, ya, berbaliklah, karena Tuhan sendiri telah berkali-kali juga menyatakan kasih-Nya, kesetiaannya, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya, dan Tuhan selalu mendengarkan doa-doa mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah mengindahkan apa yang Tuhan sabdakan. Karena itu juga pemazmur tadi dikatakan seperti ini. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Yang jujur jalannya. Umat Israel sudah tidak jujur. Umat Israel sudah mengelabui. Umat Israel sudah tidak tulus. Umat Israel sudah menutupi apa yang sebenarnya menjadi kebobrokan mereka. Ya. Karena itu kemudian pemazmur melanjutkannya, bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di depanku. Mereka selalu mempersembahkan korban. Itu baik. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu. Ya. Nah, yang menjadi katakanlah tidak berkenannya Tuhan atas korban persembahan itu, bahwa persembahan itu tidak diimbangi, tidak diiringi dengan perbuatan adil dan baik itu. Ya. Saya kira di situ letaknya. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Nah ini. Ya. Mereka tidak mau ditegur. Berkali-kali ditegur. Berkali-kali mereka itu sebenarnya dinasihati oleh para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan firman atau sabda Tuhan itu. Sehingga seruan Yesaya ini sebenarnya juga seruan untuk berbaliklah dari kehidupanmu yang rusak itu. Nah, kalau orang berbalik, saya kira kata-kata jijik dan muak dari Tuhan akan berubah. Karena sebenarnya yang tidak dibacakan hari ini sampai di ayat 17. Ayat 18-nya nanti berubah. Berubahnya gini, kalau kamu berbuat, kalau kamu berubah, kalau kamu berbalik dari kehidupanmu yang lama, sekalipun hatimu itu merah seperti kirmisi atau apa, nanti akan kubah menjadi putih laksana salju. Itu kata-kata Tuhan. Luar biasa sebenarnya. Hanya umat Israel sungguh tidak mau berubah dan tidak mau bertobat. Di situ letaknya. Romo, sejauh mana dengan doa kita itu ya Romo, supaya doa kita itu benar-benar tulus, bahwa kita itu ingin mencari Tuhan, Romo. Bukan hanya sekedar kewajiban semata saja gitu, Romo. Iya, ini ya. Memang banyak dari kita ini doa atau datang ke gereja, ikut perayaan Ekaristi hanya kewajiban. Ya ini hari Minggu saatnya kita misa gitu kan. Tapi apakah pernah dari rumah itu sungguh tulus mempersiapkan batin kita, hati kita? Yuk, saya butuh Tuhan. Ya. Saya akan menghadap Tuhan. Saya akan ikut Ekaristi. Di dalam Ekaristi itu saya diajak untuk mendengarkan firman-Nya, sabdanya. Sabda itu adalah pelita bagiku yang akan menuntun aku. Ini sudah membangun sikap keterbukaan sebenarnya. Kalau dari rumah sudah ditetapkan begitu. Dan nanti aku akan menyambut tubuh Tuhan. Tuhan rindu untuk aku datang kepadanya. Aku pun juga akan rindu datang kepadanya, bersatu dengan Dia. Itu. Kalau sebenarnya dari awal, dari rumah itu kita sudah menyiapkan batin kita terbuka seperti itu, kita yakinlah, sekalipun nanti di tempat
di gereja atau merayakan Ekaristi itu, entah dapat khotbahnya panjang, entah lagunya diulang-ulang, entah ada keributan anak kecil misalnya, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan seperti itu, dan kita akan pulang membawa oleh-oleh. Gitu. Tapi kalau niat kita sudah tidak ke gereja, nanti saya akan ke pantai, ke Ancol, ke mall. Ya sudah, tujuannya ke sana. Tapi sebelumnya ke gereja dulu deh. Maka saya pakai pakaian yang seadanya, pakai pakaian rekreasi itu, pakai pakaian ke sana. Gitu. Saya pernah kok bertanya sebenarnya, hanya iseng. Pertanyaan saya memang sekedar iseng. Kok kamu ke gereja pakai celana pendek? Celana pendek itu kan untuk anak-anak toh ya. Yeah. Untuk anak-anak. Tapi ini di orang dewasa loh. Orang dewasa pakai celana pendek kan tidak pantas sebenarnya. Enggak Romo, soalnya nanti mau ke mall. Soalnya nanti mau ke pantai. Loh, jadi gereja hanya sekedar untuk ampiran seperti itu. Saya bayangkan dapat apa di gereja kalau dari rumah saya sudah, sikap saya itu sudah tidak terbuka. Saya mau ketemu Tuhan misalnya, tapi saya mau ke pantai, saya mau ke rekreasi, saya yakin tidak dapat apa-apa. Jadi tujuan utamanya bukan menghadap Tuhan gitu ya. Sekedar kewajiban. Saya kira tidak akan mendapatkan apapun dari situ. Berarti di situ kalau kita bersikap seperti itu, berarti kita itu bersikap tidak adil terhadap Tuhan gitu Romo. Sangat tidak adil. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa bersikap adil terhadap Tuhan dan juga tentunya juga dengan adil terhadap sesama gitu Romo. Ya, yaitu kita mesti dari awal sudah membuka hati. Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini hari Minggu, hari Tuhan. Engkau bangkit pada hari Minggu. Dan gereja mengajak kami semua untuk berbakti kepadamu. Ini sudah menumbuhkan sikap keterbukaan di situ. Maka ketika kita sudah membuka hati untuk Tuhan, kita pergi ke gereja, itu sudah dengan hati yang tulus. Bukan sekedar ikut formalitas, kewajiban, tapi benar-benar dengan niat ke gereja itu untuk mendengarkan sabdanya atau firmannya, untuk bersatu dengan Dia yang mengundang kita. Nah, kalau sikap terbuka itu sudah dibangun sejak awal, kita yakin kok, pulang itu akan mendapatkan sesuatu. Inspirasi baru. Entah apapun. Meskipun mungkin imam khotbah panjang, ngalor ngidul, misalnya nih ya. Tapi saya yakin kalau dari awal kita sudah membuka hati, 1-2 kalimat pasti ada yang nyangkut. Ya. Entah itu cuma kutip Romo yang mengutip kitab sucinya, atau ada kalimat yang dikarang sendiri dalam pewartaan itu, pasti ada yang nyangkut. Ya. Gitu. Bahkan bukan hanya di situ, mungkin kalimat doa privasi pun bisa nyangkut. Oh iya ya, gitu. Kalau dari awal kita sudah membangun keterbukaan. Dan sikap kita pun juga akan dituntun oleh apa yang kita peroleh dari misa itu. Romo, saya ada tergelitik sedikit ya Romo dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita pada saat Ekaristi ada umat yang membawa anak kecil Romo. Lalu anak kecil itu tidak bisa diam. Ada umat yang kadang-kadang mengeluh gitu kan. Ini bawa anak ke gereja akhirnya membawa kita yang mau sungguh-sungguh menghadap Tuhan tidak bisa dalam tanda kutip lebih husuk gitu Romo. Nah, bagaimana itu kita menyikapi hal seperti ini? Padahal kan sebaiknya kita mendidik anak-anak untuk menghadap Tuhan, mengajarkan kepada anak-anak kita
sejak dini gitu ya Romo. Nah, bagaimana Romo supaya kita juga tentu sebagai orang tua harus mendidik anak supaya jangan ribut di gereja. Tapi namanya anak kecil Romo, ya kadang-kadang tidak bisa diam itu. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi hal seperti ini Romo? Ya, ini memang banyak menjadi dilema, banyak menjadi polemik. Di satu sisi benar, kita memang harus membiasakan anak itu mengenal iman, mengenal Tuhan sejak dini. Sejak dini dibiasakan masuk gereja, tangan dicelupkan ke dalam air, membuat tanda salib. Sekalipun kita belum memberikan penjelasan kepada si anak itu, tapi mengenal tradisi gereja itu yang berkaitan dengan iman kita, itu dengan kebiasaan dulu, sebenarnya gitu. Ya, kita melatihnya begitu. Nah, anak-anak tidak bisa diminta seperti orang dewasa, ya, karena juga konsentrasi anak itu pun juga hanya sebentar dibanding dengan orang dewasa tentu. Kemudian juga kondisi fisik anak juga, kejiwaan anak juga mempengaruhi, maka dipastikan anak itu rewel, bikin ribut. Ada dua hal mestinya. Kalau rewel nangis, ya itu wajar sebenarnya. Ya, rewel nangis itu suatu yang wajar. Itu kita mengharapkan orang tua yang masih di dekatnya itu bisa menenangkan, membuat dirinya tenang, damai dengan cara bagaimana. Kalau hanya sekedar rewel, nangis loh ya. Nah, yang sering kali dibiarkan itu yang sangat mengganggu. Kalau anak dibiarkan lari-lari, warawiri sana sini dengan teriak-teriak. Nah, ini yang mengganggu. Nah, inilah yang mestinya di orang tua harus mendidiknya. Kita orang lain nggak mungkin pasti menyalahkan orang tua kan? Nah, begitu. Nah, karena itu memang itu kesadaran murni dari kesadaran orang tua sejak awal mendidik anak itu loh. Gitu. Tapi soal rewel, nangis, mungkin teriak juga dalam batas-batas itu, ya, kita menanggapinya dengan mazmur aja. Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagimu ya Tuhan. Kadang-kadang anak memuliakan Tuhan dengan caranya dengan menangis, dengan rewel seperti itu. Gitu. Tapi memang sekali lagi yang tidak bisa dibiarkan, hendaknya ini menjadi perhatian dari semua orang tua yang membawa anak. Jangan biarkan anak-anak itu berlari-lari ke sana kemari, apalagi sampai di tangga panti imam di depan. Nah, hendaknya itu betul orang tua menjaga seperti itu. Sekali lagi kalau hanya rewel nangis, itu orang tua mampu untuk menenangkannya. Seperti itu. Ya, jadi marilah kita membuka diri hati kita untuk mengikuti Ekaristi, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak gitu ya Romo ya. Saya kira begitu Ibu. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama ini. Kita akan jeda sejenak dan akan berjumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com.
Romo Wisnu, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita hari ini, Romo, kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi, Romo. Ya. Dari bacaan pertama tadi kitab Nabi Yesaya, Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya mengajak agar umat Israel itu bertobat. Nah, pertobatan yang sejati adalah ketika ibadat mereka itu tidak palsu, ibadat mereka itu sungguh mengungkapkan kasih mereka pada Tuhan, dan kasih mereka pada Tuhan hendaknya diungkapkan lewat perbuatan baik, yang di sini dikatakan berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, lalu mengusahakan keadilan, memperhatikan anak-anak yatim, dan memperjuangkan perkara-perkara janda-janda. Nah, jadi cinta pada Tuhan hendaknya diwujudkan kepada cinta pada sesama, tidak hanya sekedar kewajiban ataupun formalitas saya datang ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban. Jadi bukan hanya sebagai rutinitas saja. Iya, betul. Jangan hanya sebagai rutinitas, tetapi sungguh-sungguh mengungkapkan hati yang mau mencintai Allah dan sesama. Nah, sekarang inspirasi apa, Romo, yang dapat disampaikan dari bacaan Injil hari ini dari Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1, Romo? Iya, ini ada beberapa hal. Ini tentang kelayakan menjadi pengikut Yesus. Ada 2 kali disebut tidak layak bagiku tadi itu kan. Ya, ini barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia juga tidak layak bagiku. Malah 3 kali disebut. Tapi kalau kita sebagai orang awam, Romo, membaca ayat ini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau secara logika gitu ya, Romo, berarti apakah kita tidak boleh atau tidak mengasihi orang tua kita gitu, Romo? Ini Yesus tidak sedang mengajarkan tentang membenci atau tidak mengasihi loh. Ya, tetapi bahwa kalau kita sudah beriman pada Yesus, mau mencintai Yesus, mau mengikuti Yesus, ya Yesus itulah yang menjadi tujuan utama itu. Jadi tidak berarti bahwa kita itu dilarang mengasihi orang tua atau saudara, tidak sama sekali. Tetapi Yesuslah yang lebih utama. Ini saya beri gambaran gini, contoh. Seorang bapak, dia ketua stasi, dia prodiakon. Jarang sekali ada perayaan Ekaristi. Lalu si bapak ini yang ketua stasi dan prodiakon ini diberikan kewenangan, katakanlah kalau ada orang sakit atau apa ya mendoakanlah gitu loh di sana. Nah, memang jauh dari paroki, jauh dan terpencil. Nah, satu saat ini tengah malam, pintunya diketok, diketok. Lalu si bapak bangun, ada apa? Ada umat yang membutuhkan doa, Pak. Ini sudah malam, ya gimana ya? Keadaannya katanya sudah kritis gitu loh. Ya sudah, spontan bapak ini punya rasa tanggung jawab. Istrinya agak kurang enak badannya. Mau kemana, Pak? Itu ada umat yang sakit butuh doa betul. Ditahan. Jangan, Pak, saya juga gak enak badan. Saya lagi sakit gitu. Si bapak bilang gitu. Bu, nanti kan saya pulang. Kita perlu mendoakan. Dan ibu kan bersama ibu terus kan gitu loh. Gitu. Akhirnya si bapak itu pergi bersama beberapa umat ke tempat orang sakit itu.
Hal ini menjadikan si ibu tidak enak, Pasti dongkol kayaknya. dongkol. Nah, begini. Di satu sisi kan bapak ini sebenarnya sudah memberikan pengertian pada si ibu. Aku bersamamu kok. Aku tidak meninggalkan kamu. Ya. Tapi ini katakanlah mengungkapkan imannya. Iman Kristiani bahwa ada saudaranya yang sakit, yang membutuhkan doa, sementara Romo tidak ada, kitalah yang ada, ya kita datang. Ini suami istri, Ya. bukan bapak dengan anak, bukan itu. Gitu. Nah, seperti ini saya kira. Jadi di sini boleh dikatakan kita harus bisa memilih, bisa memprioritaskan Allah terlebih dahulu gitu ya Romo ya. Itu. Jadi ketika kita mengimani Yesus, ketika kita sudah mengimani Allah dalam diri Yesus, maka dialah yang utama. Dan Yesus itu telah menjadi manusia, selalu mengasihi siapapun. Maka kalau kita mengasihi dia, kita pun juga harus mengasihi sesama. Karena itu dikatakan tadi, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Si bapak tadi saya kira layak Ya. kalau mengikuti sabda Tuhan ini gitu. Bukan dalam arti si bapak itu tidak mengasihi istrinya ya Romo ya, tapi dia bisa Ya. memprioritaskan. Mungkin dia bisa lihat bahwa istrinya ini memang masih bisa ditinggal. Dia sakitnya juga tidak terlalu parah gitu kan. Dan dia lebih mementingkan bisa mendoakan orang yang benar-benar sungguh memerlukan doanya gitu ya Romo. Karena itu si bapak tadi katakan, saya nanti pulang Ya. gitu. Saya tetap bersamamu gitu. Ya. Nah, Romo, ini di ayat yang ke-38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Nah, Romo bisa kasih penjelasan lagi, Romo. ini hal yang tidak layak lagi bagi Iya. Yesus kalau orang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku. Memikul salib. Kita tidak perlu membayangkan bahwa kita memikul salib seperti Yesus dulu memikul salibnya sendiri ke gunung Golgota atau gunung Kalvari itu. Tidak seperti itu, ya. Tapi salib itu saya kira ajaran itu. Ajaran tentang kasih. Kalau kita melihat salib ya, itu ada kayu vertikal dan kayu horizontal. Ya. Gitu. Kayu yang vertikal ini melambangkan Allah yang sebenarnya mulia turun ke dunia. Menjadi manusia, hidup bersama dengan manusia. Karena itu perintah yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, itu. Karena apa? Allah sudah mengasihi kamu lebih dahulu. Sedangkan kayu yang horizontal itulah melambangkan kasih kepada sesama. Karena itu perintah yang kedua yang sama dengan yang pertama katanya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan salib kita selalu ada korpus di tengah-tengah itu. Ada patungnya ya, ada korpusnya gitu. Maksudnya adalah Yesus tidak hanya mengajarkan mencintai Allah dan mencintai sesama, tetapi dia sendirilah yang melaksanakan ajaran itu yang pertama. Dia disalibkan itu karena ketaatannya pada Bapa kok. Ketika di Taman Getsemani kan dia hampir berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang terjadi. Itulah ketaatannya. Dan karena cintanya juga kepada manusia. Itu. Nah, karena itu memikul salib itu bisa diartikan melaksanakan ajaran kasih ini. Kau mengasihi Tuhan
dengan segenap hati, tapi juga kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau tidak mampu mengasihi sesama, nggak layak bagiku. Nah, karena itu sebenarnya ini ada kaitannya ya dengan ayat 34 dan 35. Ya. Yesus tadi dalam awalnya mungkin membuat pendengar itu kaget, atau bagi orang yang membaca sangat kaget. Aku sangkamu aku datang membawa damai. Oh tidak, aku tidak membawa damai, tapi pedang yang kubawa. Gitu. Ini kata-kata pemimpin agama kok malah kayak provokasi gitu. Nah gitu. Orang mungkin kecewa loh ya. Ya. Gitu. Tapi apakah seperti ini? Gitu. Kita melihat keseluruhan kitab suci. Kapankah Yesus membawa pedang? Tidak pernah. Yesus tidak sedang mengajarkan tentang kekerasan. Bahkan ketika dia ditangkap, lalu Petrus membela, dia membawa pedang, kemudian menghunus hamba imam agung sampai putus telinganya. Yesus itu mengatakan begini, menegur Petrus, Simon, sarungkan pedangmu. Tidakkah kamu tahu bahwa kalau orang menghunus pedang, dia juga akan mati oleh pedang itu. Sama sekali maksud Yesus saya kira bukan untuk mengajarkan tentang kekerasan, tidak. Melainkan ini, bahwa kehadiran Yesus dengan seluruh sikap dan ajarannya serta tutur katanya, sabda-sabdanya, itu seperti pedang bermata dua, sangat tajam. Kata-kata itu sangat tajam. Ajaran Yesus itu tentang kasih itu tajam. Gitu. Kalau orang mau menerima ajarannya itu dengan hati terbuka, ya dia akan damai, akan dituntun. Tetapi bahwa banyak orang yang tidak siap menerima ajarannya, menerima ajaran Yesus tidak siap. Coba disuruh mengampuni 70 kali 7 kali. Siapa yang mau? Ampuni 1 kali aja juga mungkin sulit ya Romo. Itu sulit. Ketika Yesus melihat janda memberikan persembahan mata uang terkecil di Israel, dia malah puji. Itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang lain. Itu kan mengungkapkan sebenarnya ajaran tentang berikanlah dengan tulus, ikhlas dan jujur. Nah, banyak orang yang tidak bisa menerima ajaran ini. Maka ini menusuk, membuat orang tidak damai. Menusuk seperti pedang. Seperti pedang. Itu. Lalu membuat orang terusik. Terusik dengan kemapanannya itu. Oh, begini gitu. Nah, saya kira itu. Lalu kemudian kembali kepada barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Jadi siapa sesamaku itu yang harus dikasihi? Bukan hanya saudara, bukan hanya apalagi teman-teman serumah, saudara serumah, bukan. Tetapi orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan belas kasih, sukar mencari nafkah, mendapatkan perlakuan tidak adil. Nah, memikul salib, mengasihi sama, hendaknya sampai kepada orang itu. Itu saya kira. Romo, mengutip tadi perkataan tadi ya Romo, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu kan gak gampang Romo. Tentunya kita sebagai manusia itu juga kan ada rasa egois ya Romo. Ingin mementingkan diri sendiri. Tapi di sini diajarkan supaya mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bagaimana ini Romo? Siapa sih yang membenci diri sendiri? Ya. Semua orang mengasihi dirinya sendiri. Lapar ya makan. Ya. Gitu? Benar. Kalau ngantuk ya tidur. Gitu. Jadi semua kebutuhan dirinya mau nggak mau dipenuhi dulu. Ini tanda bahwa saya mengasihi diri sendiri. Nah, tuntutan Tuhan Yesus adalah
kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu itu loh. Mengumpamakan gitu Ya, ya Romo ya. mengumpamakan. Kau mengasihi dirimu dengan sangat. Sekarang cobalah, dia juga butuh seperti kamu butuh. Bisa nggak berbagi gitu loh. Intinya Sementara kamu bisa memenuhi, dia tidak bisa memenuhi. Ya, ya. Masuk kamu nggak kasihan? Masuk kamu nggak empati? Ya, seperti itu. Jadi kuncinya apakah kita mau berbagi dengan sesama gitu Romo? Itu mengasihi sama. Karena itu juga terus kemudian dijelaskan di berikutnya, Yesus ini, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya Yesus itu sudah mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang, dengan sesama kita. Maka hendaknya ketika kita bertemu dengan sesama itu, kita melihat wajah Yesus itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, ia takkan kehilangan upahnya. Memberi air secangkir itu nggak seberapa sebenarnya. Kalau itu diberikan dengan tulus kepada orang yang kecil yang susah sekali mendapatkan air minum, kalau itu diberikan kepada orang yang selama ini tidak pernah mendapatkan keadilan, perhatian dan cinta, lalu orang rela mengulurkan tangannya, memberikan yang biasanya kita minum, sekarang diberikan kepada dia, dia tidak akan kehilangan upahnya. Itulah mengasihi, itulah konkretnya, saya kira. Romo, kita berbicara mengenai pembawa damai ya Romo ya. Nah, apabila dalam keluarga kita ada perpecahan dalam hal iman Romo, bagaimana kita bisa menyelesaikannya ini dengan bijaksana Romo? Iya. Banyak kali karena iman kita ini, seperti tadi sudah dikatakan Tuhan Yesus, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang lain adalah seisi rumahnya. Ini bukan tujuan Yesus sebenarnya. Ini bukan tujuan Yesus untuk membuat perpisahan. Yes. Bukan tujuannya. Seperti itu, Yesus tujuannya bukan untuk tidak membawa damai. Bukan itu tujuannya. Tetapi keadaan-keadaan terpisah, keadaan-keadaan yang tidak damai itu adalah konsekuensi dari ketika kita ada yang menerima ajaran Yesus itu dengan keterbukaan hati, dan ada yang tidak mau menerima karena kemapanan-kemapanan selama ini diusik, diobrak-abrik oleh ajaran itu gitu loh. Merasa aduh, kok saya nggak bisa bebas lagi. Nah, itu bisa terjadi saja di dalam rumah, ayah, ibu, anak-anak, dan menantu bahkan. Ketika apa yang dibawa oleh Yesus berupa ajaran dan sikap hidupnya selama ini diterima, kalau semua menerima, tentu damai. Tapi ada yang tidak mau menerima. Disitulah kemudian terjadi perpisahan, terjadi perceraian, terjadi percekcokan. Sikap kita sebagai orang yang menerima ajaran itu dengan senang hati, saya kira membiarkan. Kita tidak bisa memaksa-maksa orang untuk menerima ajaran itu. Kita bijaksana saja, seperti dinyatakan oleh sabda Tuhan dalam khotbah di bukit, Matius bab 5 sampai bab 7, itu Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuh-musuhmu. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu. Itu. Jadi kita
lebih banyak untuk mendoakan. Karena kalau kita membuat perdebatan, membuat diskusi, tidak ada artinya. Kita lebih baik merendahkan diri, dan sebagai orang yang menerima ajaran-ajaran Yesus, menerima Tuhan Yesus, kita sekaligus memperlihatkan bahwa kita ini punya Tuhan yang sungguh berbelas kasih, dan kita pun juga mau mengamalkan kasih itu. Sekalipun dibenci, kita masih mau mendoakan. Itu. Romo, kalau kita berbicara mengenai hal damai, ini banyak sekali yang bisa kita paparkan ya Romo ya. Nah, tapi satu hal Romo, bagaimana kita bisa membawa damai sejahtera itu bagi diri kita maupun juga bagi sesama Romo? Ya, memang juga tidak gampang. Itu butuh pengorbanan dan persembahan, keterbukaan hati, saya kira. Ya, kesaksian hidup itu, kesaksian hidup Kristiani, Katolik itu selalu ditandai dengan tanda salib kan. Ya. Kita berdoa membuat tanda salib. Kita kalau dalam olahraga sepak bola kita melihat gol buat tanda salib. Itu tanda syukur, bersyukur Romo. Nah, badminton menang buat tanda salib. Ya toh. Keluar buat tanda salib. Itulah apakah kita menyadari bahwa dengan salib itu sebenarnya kita mengundang Allah Tritunggal Maha Kudus itu hadir dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh dimensi intelektual kita, daya pikir kita, daya kreasi kita, tapi juga di batiniah kita. Kita menyebut di sini ya, Mbak Putra, atau juga di dalam kehidupan harian kita ini, dalam mikul tanggung jawab ini, dalam karya kita. Nah, itu memang sebagai orang Kristiani Katolik, kita tidak pernah terlepas dari salib itu. Nah, bagaimana kita memang menghayati salib itu ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang bahkan mencela. Saya kira kalau kita menghayatinya dengan sungguh, ya kita pun akan mampu membawa damai, karena itu menjadi kesaksian hidup kita gitu loh. Ya. Jangan seperti orang buat tanda salib tapi kemudian terus habis itu berantem gebuki gitu kan, gitu loh. Orang buat tanda salib kemudian berantem dengan tukang parkirnya misalnya, atau dengan sesama lain. Nah gitu, kadang-kadang seperti itu. Jadi marilah kita menjadi saksi Allah dalam kehidupan kita sehari-hari ya Romo ya. Itulah yang diminta oleh Tuhan kepada kita sebenarnya. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Tapi Romo, sebelumnya mungkin Romo bisa memberikan benang merah dari permenungan kita hari ini Romo. Ya, Tuhan meminta kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya untuk bertobat. Pertobatan itu hendaknya antara doa, ibadat dengan kehidupan harian tidak ada jarak, tapi bersatu. Itulah pertobatan. Sesudah beribadah, sesudah berdoa, hendaknya kemudian berbuat baik, berbuat adil, memperjuangkan hak-hak orang miskin yang dirinci dari dalam diri anak-anak yatim dan janda-janda. Sedangkan di dalam Injil, Yesus pun mengajarkan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa memberi air sejuk secangkir kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini karena ia muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saya kira ini jadi mengasihi Tuhan lewat ibadat,
mengasihi Tuhan lewat doa, mengasihi Tuhan lewat cara-cara devosi, hendaknya terlaksana pula lewat perbuatan baik kepada sesama. Sehingga sungguh kita mengamalkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, Allah tidak berkenan akan kurban dan persembahan. Allah hanya berkenan pada perbuatan yang penuh dengan kasih dan keadilan. Hendaknya apa yang kita lakukan itu juga terarah kepada Tuhan, ya Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita menutupnya dalam doa dan mohon berkat melalui Romo Wisnu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tunjukkanlah kepada kami jalan hidup yang benar, sehingga kami dapat selalu berdamai dengan sesama kami. Tolonglah kami supaya melayani Engkau, dan kami sanggup memberikan diri sepenuhnya dengan rela dan berusaha dengan giat tanpa pamrih sebagai utusan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Wisnu dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for me